Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar deklarasi pemilu damai pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. Kegiatan ini guna menciptakan situasi yang kondusif dan aman pada masa kampanye. Selain menciptakan situasi yang kondusif dan aman pada masa kampanye serta pemilihan di bulan November mendatang. Deklarasi pemilu damai ini digelar Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di lapangan Benteng, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Unsur Forum Komunikasi Daerah Sumatera Utara yakni PJ Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan Pangdam 1 Bukit Barisan serta kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara hadir dalam deklarasi pemilu damai pemilu calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara. Informasi terbaru mengenai Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara akan disampaikan oleh rekan kami, Wana Sari. Selamat siang, Wana Sari. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Windy dan pemirsa. Penetapan sudah dilakukan, pencabutan nomor juga sudah dilakukan kemarin dan hari ini tibalah waktunya melakukan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh seluruh pihak. Selain pasangan calon, tentunya KPU, Bawaslu juga hadir, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga hadir, TNI, Polri, dan semua pihak yang harus terlibat dalam damainya pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara pada periode ini telah menandatangani kesepakatan untuk berlangsungnya kampanye damai. Bila hari ini deklarasi kampanye damai, maka besok tanggal 25 September sampai 23 November ini akan resmi dilakukannya kampanye terbuka yang siap dilakukan oleh kedua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Bobi Surya, kemudian pasangan nomor urut 2 Edi Hasan. Selain dihadiri oleh pasangan calon dan sejumlah pihak partai politik juga tadinya hadir untuk menandatangani kesepakatan kampanye damai yang memuat beberapa poin, diantaranya yaitu menghindari ataupun menolak hoax ataupun money politik dan bentuk-bentuk larangan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lebih lengkap saya akan berbincang dengan Ketua KPU Sumatera Utara, yaitu Bapak Agus Arifin. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Mbak. Apa saja tadi yang ditegaskan pada kampanye damai? Ya, tadi sudah kita laksanakan kegiatan deklarasi kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Nah, dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh kedua pasangan calon, termasuk juga dihadiri oleh dari Forkompimda dan juga partai politik pengusul, juga dari KPU tentunya, juga dari Bawaslu Sumut. Tentu penegasan kita terkait dengan deklarasi ini menyangkut soal larangan untuk tidak dalam masa kampanye ini untuk tidak menyebar hoax ya, termasuk juga untuk tidak melakukan politik uang dan juga yang lainnya. Dan kita tentu berterima kasih kepada semua pihak, terutama kedua pasangan calon dan juga partai politik pengusul yang telah hadir berkenan dan telah menyatakan menandatangani deklarasi kampanye damai pemilihan. Ya. Pak, melihat situasi Sumatera Utara pada setiap momen pilkada, kira-kira pada pilkada periode ini, adakah daerah-daerah tertentu yang menjadi atensi baik oleh KPU maupun Bawaslu, TNI maupun Polri, Pak? Ya, terkait dengan beberapa kabupaten kota ya, ini kan terkait juga dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan juga pada saat yang bersamaan dilaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ya di 33 kap kota. Tentu ini kan memiliki dinamika tersendiri. Nah, baik Bawaslu Sumut dan juga KPU Sumut tentu kita memiliki atensi ya, melihat di lokasi-lokasi mana atau
di kabupaten kota mana yang kira potensi ya terjadinya konflik atau pelaksanaan pemilihan mungkin di luar aturan. Tapi kita sampai sejauh ini dari KPU Provinsi Sumatera Utara tetap menjadi atensi kita adalah beberapa kabupaten, misalnya yang ada di Kepulauan Nias. Nah, itu juga menjadi atensi kita ya, terutama di Nias Selatan. Itu yang menjadi perhatian kita, termasuk juga di Nias Barat seperti itu. Koordinasi kita untuk keamanan jalannya pilkada dengan pihak kepolisian maupun TNI sejauh ini bagaimana Pak? Berapa banyak personil yang disiagakan? Ya, terkait dengan koordinasi dan dukungan dari pihak aparat keamanan, terutama TNI Polri ya, tentu kita sangat berterima kasih sampai sejauh ini dan juga ke depan adanya dukungan penuh dari pihak kepolisian, terutama untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses dan hasilnya nanti terkait dengan pemilihan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dan sejauh ini kita tetap berkoordinasi dengan cukup baik dengan TNI Polri termasuk juga dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Agus Arifin selaku Ketua KPU Sumatera Utara atas waktunya. Pemirsa, Pilkada Sumatera Utara bisa dipastikan ini akan berjalan sangat seru begitu ya. Kita tahu bahwa pasangan Bobi Surya Edi didukung oleh partai yang gemuk bisa dikatakan begitu. Sementara dengan kekuatan dan power yang dimiliki oleh Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi kemudian harus melawan petahana yaitu Edi Rahmayadi berpasangan dengan Hasan yang bisa dikatakan jumlah partainya hanya cukup sedikit begitu bila dibandingkan dengan lawannya. Kita akan melihat bagaimana jalannya Pilkada Sumatera Utara. Sementara saya kembalikan ke Windy Wellington di Jakarta. Terima kasih Wan Asari atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.